Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifin Arif, SE Magister, selaku dosen perekonomian Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada teman saya, Ahla Salsabila. Yang kedua ada Lucy Kartikasari. Yang ketiga ada saya sendiri, Putri Andriani. Dan yang keempat ada Munila Adibah. Boleh selanjutnya. Nah, apa sih peran dan kiprah Indonesia dalam perekonomian Indonesia secara global? Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antara negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contohnya itu kegiatan ekspor impor Indonesia adalah mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Nah, pada tahun 2018 mendatang Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan annual meeting bersama anggota delegasi International Money Fund atau disingkat IMF dan World Bank di seluruh dunia yang dilaksanakan di dua nusa, yaitu Bali pada tanggal 12 sampai 14 Oktober. Dan annual meeting itu sendiri merupakan salah satu event terbesar yang dihadiri oleh para prominent person di bidang keuangan. Dalam annual meeting pada tahun 2018, Indonesia harus mempersiapkan semuanya secara matang. Ini merupakan momen terbaik dan terbesar di Indonesia untuk mempromosikan dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mempunyai banyak hal-hal yang harus dibanggakan, mulai dari transfer pengetahuan mengenal penyelenggaraan internasional investasi, perdagangan untuk memperkenalkan produk dan peluang investasi serta perdagangan, meningkatkan kunjungan wisatawan kelima destinasi utama Indonesia, termasuk prime venue untuk MNC destination, dan membuktikan kepemimpinan Indonesia untuk penyelenggaraan international event dan pembahasan isu global. Nah, selanjutnya itu ada ini masih sambungannya tadi. Selain itu juga Indonesia mempunyai Voice to Indonesia yang berlogo seperti kapal ada batik mega mendung. Tujuan untuk memperkenalkan ekonomi Indonesia bahwa Indonesia mempunyai ekonomi digital, inklusif, good, ekonomi syariah, dan perdayaan manusia. Dan terselenggaranya annual meeting dapat meningkatkan kepercayaan di mata dunia internasional bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan itu juga Indonesia mencerminkan persepsi positif terhadap Indonesia dan meningkatnya investasi, wisata, dan tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 1. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerja sama ekonomi antar negara. Berikut ini contoh peranan Indonesia sebagai pelopor dan sekaligus pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani deklarasi Singapura sebagai tempat berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang disingkat AFTA. 2. Indonesia sebagai anggota aktif berbagi
organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Aktif menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC dan AFAT. Tiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh kegiatan ekspor dan impor Indonesia adalah Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, dan industri dan bidang jasa. Bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Lembaga kerja sama ekonomi regional adalah organisasi yang mewadahi kepentingan negara-negara dalam satu kawasan tertentu. Misalnya organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau organisasi kerja sama negara-negara di kawasan Eropa. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu dengan menjadi salah satu negara kesejahteraan terbesar di dunia. Indonesia menjadi rujukan bagi banyak negara di kawasan maupun sekitarnya. Di tingkat regional, perkembangan ini juga menjadi peningkatan penting bahwa masyarakat sosial budaya ASEAN juga harus diperhatikan sebagaimana masyarakat ekonomi ASEAN, khususnya karena pembangunan di bawah dua pulau tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. PES bersama dengan para mitranya memiliki perhatian besar terhadap hal ini dengan mendukung debat-debat terkait caring dan sharing society. Masyarakat saling peduli dan berbagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kerjasama regional dapat dilakukan pada berbagai bidang, salah satunya ekonomi. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan beberapa negara di kawasan tertentu. Adapun tujuan kerjasama ekonomi regional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan struktur kegiatan ekonomi suatu negara. Berikut ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional, di antaranya yaitu yang pertama ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Yang kedua ada AFTA, yang ketiga ada NAFTA, yang keempat ada ASEAN Development Bank atau ADB, yang keempat ada European Union, yang kelima ada ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Menghadapi perekonomian di masa depan, Indonesia diyakini bakal menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi. Terlebih lagi, Indonesia mulai semakin dekat dengan era globalisasi ekonomi yang tak lagi bisa dihindari. Terdapat 8 peringkat yang harus diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa depan. Ke-8 poin ini juga menjadi peringkat bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Di antaranya, yang pertama,
Dari peringkat tersebut adalah perekonomian di masa ke depan akan semakin terintegrasi ditandai adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang akan berlangsung pada tahun 2015. Yang kedua, ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan bukan intervensinya terhadap perekonomian. Yang ketiga, semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Yang keempat, hal ini akan dibarengi dengan makin tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang merupakan peringatan keempat bagi Indonesia. Selanjutnya, Hatta menambahkan poin kelima yang harus menjadi perhatian adalah bergesernya kutub pembangunan dari barat ke arah timur, terutama kawasan Asia Pasifik. Keenam, lanjut Hatta, negara-negara barat akan mulai mengalami penuaan di mana lebih dari separuh penduduk di belahan dunia barat dalam kondisi 2 tahun 2025. Dua peringatan terakhir yang harus diperhatikan Indonesia adalah dunia tengah merumuskan tataran ekonomi global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan, dan berkelanjutan. Serta poin ke-8 adalah sekitar 23% penduduk di dunia merupakan umat Islam yang terbesar di berbagai macam negara yang akan memberikan kontribusinya pada perekonomian dunia melalui konsep ekonomi syariah. Menyusul angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 yang tumbuh mencapai 7,7% dibanding kuartal 2 2020. Dan pandemi COVID-19 yang belum selesai, Indonesia akan menghadapi 6 tantangan masa depan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Republik Indonesia, Said Abdullah menyebut keenam tantangan itu masih berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Selain keenam tantangan perekonomian Indonesia di masa depan, Indonesia juga memiliki tantangan lainnya, yaitu pertama, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan mulai 3 Juli hingga 9 Agustus 2021. Yang kedua, agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal 3 2021 tidak terlalu dalam, maka pemerintah harus disiplin mencapai target penurunan COVID-19 yang dengan kebijakan PPKM-nya. Slide selanjutnya. Ketiga, lanjut Said, seiring makin besarnya tingkat kasus positif COVID-19 di desa-desa, ditambah data BPS yang menunjukkan sektor pertanian, khususnya tanam pangan terkontraksi 8,16%, maka harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional. Pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap keempat, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial khususnya untuk keluarga miskin. Yang kelima, masih kata Said, seiring dengan meningkatnya laju ekspor dan impor, yang pada kuartal 2 2021 ekspor tumbuh 31,78% dan impor tumbuh 31,22%. Maka pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kegiatan impor yang menopang PDB. Yang keenam, lanjut anggota Komisi DPR Republik Indonesia itu, pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering of pengetatan moneter yang rencananya akan dilakukan oleh the Fed pada Oktober 2021 mendatang bila ekonomi Amerika Serikat atau menunjukkan perbaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.